Why did the apple fall? Why are personal computers so complicated? What if we could connect people online? These simple questions have changed the way we live in this world. Mengapa apel jatuh? Mengapa komputer pribadi kita begitu sulit? Bagaimana jika kita dapat menghubungkan orang-orang secara online? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini telah mengubah cara kita hidup di dunia. This is the power Inilah of kekuatan dari curiosity. rasa ingin tahu. I'm Faras Rashadia Pramono, and this is how asking questions can change the world. Aku, Faras Rasyadia Pramono, dan inilah bagaimana mengajukan pertanyaan dapat mengubah dunia. Curiosity is the desire to learn, understand, or explore something new. It's a natural impulse that drives us to ask questions, seek out information, and solve problems. Rasa ingin tahu adalah keinginan belajar, memahami atau mengeksplorasi sesuatu yang baru. Itu adalah dorongan alami yang mendorong kita untuk bertanya, mencari informasi, dan memecahkan masalah. Curiosity often grows from noticing gaps in knowledge or feeling intrigued by something unfamiliar, which prompts us to investigate and discover more. Rasa ingin tahu sering tumbuh dari memperhatikan kesenjangan dalam pengetahuan atau perasaan tertarik oleh sesuatu yang asing yang mendorong kita untuk menyelidiki dan menemukan lebih banyak. For example, we use the words how, why, and what every day, and those are part of curiosity. Misalnya, kita menggunakan kata bagaimana, mengapa, dan apa setiap hari, dan itu adalah bagian dari rasa ingin tahu. Next, let's talk about the reason of why we are curious. Being curious is a fundamental aspect of human nature, driven by both biological and also psychological factors. At its core, it happens from our need to explore, learn, and adapt for survival. Selanjutnya, mari kita bicara tentang alasan mengapa kita penasaran. Menjadi penasaran aspek mendasar dari sifat manusia yang didorong oleh baik faktor biologis maupun psikologis. Pada intinya, terjadi dari kebutuhan kita untuk mengeksplorasi pembelajaran dan beradaptasi untuk bertahan hidup. An example was when our ancestors found fire around 2 million years ago. They could do it since they were in need of something to stand against the cold and also to cook food. Contohnya adalah ketika leluhur kita menemukan api sekitar 2 juta tahun yang lalu. Mereka dapat melakukannya karena mereka membutuhkan sesuatu untuk melawan dingin dan juga untuk memasak makanan. We often become curious when faced with uncertainty, as we naturally seek to understand and make sense of the world. Seringkali kita menjadi penasaran ketika dihadapkan pada ketidakpastian, karena kita secara alami berusaha mengerti dan memahami dunia. We often become ask questions when we are curious, and curiosity also drives our personal growth, pushing us to expand our understanding. On a social level, it fosters deeper connections by encouraging us to be empathic and listening to others when they have problems. Kita sering mendapat pertanyaan ketika kita penasaran dan rasa ingin tahu mendorong pertumbuhan pribadi kita, mendorong kita untuk memperluas pemahaman kita pada tingkat sosial. Hal ini memupuk hubungan yang lebih dalam dengan mendorong masalah. Now let's talk about the science behind curiosity. Have you ever been curious of a subject, and when you try to learn it, you understand it way faster and could remember them much better than before? Sekarang, mari kita bicara tentang ilmu di balik rasa ingin tahu.
Pernahkah kamu merasa penasaran terhadap suatu objek dan ketika kamu mencoba mempelajarinya, kamu memahaminya jauh lebih cepat dan dapat mengingatnya jauh lebih baik daripada sebelumnya? That's because when you're being curious, you're relaxing a part of your brain called the hippocampus, which is responsible for your memory. That's why it becomes much easier to absorb the information. Itu karena ketika kamu sedang merasa penasaran, kamu sedang mengistirahatkan bagian dari otak yang disebut hippocampus, yang mana bertanggung jawab atas ingatan kamu. Itulah mengapa menjadi lebih mudah untuk menyerap informasi. Your brain also gives you a dopamine, a hormone that's related with happiness or being curious. That's why when you get the answer towards that one question you have been thinking all day long, you feel that instant relief and a little bit of happiness. Otak kamu juga mengirim dopamin, hormon yang berhubungan dengan kebahagiaan karena rasa ingin tahu. Itulah sebabnya ketika kamu mendapat jawaban atas satu pertanyaan yang kamu pikirkan sepanjang hari, kamu merasakan kelegaan instan dan sedikit kebahagiaan. Now think of something that you do every day that you rarely question of. Maybe it's how you organize your time or the way you approach work. Sekarang, pikirkan sesuatu yang kamu lakukan setiap hari yang jarang kamu pertanyakan. Mungkin bagaimana kamu mengatur waktu atau caramu melakukan suatu pekerjaan.